Sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kuliah siang hari ini, marilah kita awal dengan doa berkah. Semoga apa yang kita pelajari nanti, yang kita bahas bisa kita pahami dengan baik. Dan semoga di Ramadan ini kita bisa mendapatkan maghfirah, barokah, dan hidayah dari Allah, dan kita bisa untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dengan baik. Alhamdulillah walaupun bisulaka al-fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini materi baru lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yang mana hari ini adalah materi tentang model statistik non-linear ya. Kalau sebelumnya saya membahas non-linear itu ternyata secara aljabar dengan fungsi inverse-nya logaritma itu bisa dijadikan linear, maka nggak masalah. Estimasi parameternya sama dengan regresi linear. Tetapi kalau memang dia murni tidak bisa dilinearkan, maka dia dikatakan sebagai model statistik yang non-linear, jadi benar-benar non-linear. Kalau Cobb-Douglas kemarin memang non-linear, cuma bisa dilinearkan, jadi estimasinya sama dengan sebelumnya, nggak ada masalah. Nah sekarang kita akan mencoba fungsi non-linear yang memang tidak bisa dilinearkan. Maka estimasinya akan berbeda, caranya berbeda. Jadi tidak seperti waktu kita bahas sebelumnya, metode OLS, likelihood, restricted least square, itu hanya untuk yang regresi linear ya. Yang non-linear tidak bisa. Nah, yang non-linear ini kita akan membahas siang hari ini dengan metode estimasi parameter yang lain. Katakanlah bentuk umum dari model statistik non-linear itu berbentuk seperti persamaan berikut, yaitu Y sama dengan fungsi terhadap X dan beta ditambah error. Ini saya tuliskan sebagai sebuah fungsi yang umum, karena non-linear itu kan banyak sekali ya. Jadi banyak sekali model yang non-linear. Linear itu kan cuma satu, polinomial itu linear. Tapi yang non-linear itu yang sangat banyak, jadi saya tuliskan sebuah fungsi yang umum gitu aja. Di mana errornya berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansinya sigma kuadrat. Atau bisa dituliskan dalam bentuk elemen-elemennya YT sebagai fungsi dari XT dengan parameter beta dan error. Di mana errornya juga berdistribusi normal. Rata-ratanya 0, variansinya sigma kuadrat. Akibatnya kalau errornya diasumsikan berdistribusi normal, maka Z juga berdistribusi normal. Cuma parameternya rata-ratanya jelas sebagai fungsi X beta dan variansinya sigma kuadrat. Ada dua cara untuk menaksir beta pada statistik non-linear ini. Yang pertama dikatakan sebagai non-linear least square. Jadi kalau metode yang dulu kita bahas itu linear least square. Nah sekarang yang non-linear least square, dan juga ada yang maksimum likelihood. Tapi di sini jelas berbeda caranya. Rumusnya kemarin itu hanya untuk yang linear. Nah, sekarang beda dengan yang non-linear. Kita coba bahas yang least square, yaitu kuadrat terkecil untuk yang non-linear. Ada dua cara dalam menaksir beta secara non-linear least square. Yang pertama yaitu dengan mengaproksimasi fungsi non-linearnya menggunakan deret Taylor order 1. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan fungsi jumlah kuadrat errornya yang diaproksimasi menggunakan deret Taylor order 2. Jadi ada pendekatan deret Taylornya
yaitu mendekati fungsinya atau yang didekati fungsi errornya. Fungsi yang pertama itu fungsi regresi ya. Yang kedua itu fungsi errornya. Ya, nonlinear itu memang hanya digunakan dengan cara aproksimasi, pendekatan. Kalau linear kemarin eksak rumusnya ada jelas. Tapi kalau non-linear kita nggak bisa menggunakan fungsi eksak, kita harus sebagai aproksimasi dengan Dirac-Taylor. Cara pertama dikenal sebagai iterasi Gauss-Newton. Jadi kuadrat kecil atau least square ini yang menggunakan Dirac-Taylor Orde 1 untuk mengaproksimasi fungsi regresi disebut Gauss-Newton, namanya Gauss-Newton. Kalau cara kedua yang mengaproksimasi nilai error itu dikenal sebagai Newton-Raphson. Nah, istilah-istilah nama ini sebenarnya sudah Anda kenal waktu kuliah metode numerik ya atau analisis numerik. Itu memang aproksimasi fungsi dengan menggunakan Dirac-Taylor. Secara umum, iterasi untuk mendapatkan nilai beta secara non-linear dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi di sini beta kita estimasi itu secara bertahap, iterasi. Kalau least square ordinary kemarin itu kan langsung ketemu betanya cuma sekali. Tetapi kalau linear itu berulang kali, namanya aproksimasi. Berulang kali sebanyak N misalkan. Jadi N itu, N yang terakhir, itu akan sama dengan N sebelumnya, dikurangi dengan sebuah fungsi. Nah, fungsi yang terakhir ini fungsi kondisi. Kondisi tergantung dari metodenya. Kalau Gauss-Newton, Pn itu diambil nilai setengah. Pn-nya seperti ini, gamma N-nya seperti ini. Nah, untuk metode yang berbeda juga berbeda pengambilan parameter-parameternya. Ya, Newton-Raphson berbeda, Tipes-Dyson berbeda, Markan-Levenberg juga berbeda. Jadi penggunaan parameter beda, namanya juga berbeda. Semua ini menggunakan non-linear least square. Cuman menentukan betanya itu bagaimana? Kalau ini kan parameter pengurang. Sekarang kita bahas yang metode pertama, iterasi Gauss-Newton dengan metode least square. Kita mau mengaproksimasi fungsi regresi nonlinearnya sebagai fungsi f dengan menggunakan Dirac-Taylor Orde 1 di sekitar nilai awal beta 1. Sesuai dengan konsep Dirac-Taylor, fungsi f didekati dengan nilai awal beta 1. Betanya kan kita nggak tahu. Kita estimasi dengan nilai awal beta 1. Beta 1 ini indeksnya yang atas ya, bukan indeks bawah. Indeks bawah itu artinya beta 0, beta 1, beta 2, jadi parameter-parameter regresi. Nah, kalau indeks atas itu merupakan iterasi pertama sebagai nilai awal. Jadi iterasi pertama, iterasi kedua, jadi mengestimasikan banyak iterasi, perulangan iterasi. Nah, itu indeksnya yang atas, iterasi pertama. Jadi fungsinya menggunakan iterasi pertama ditambah dengan turunan pertamanya dikalikan dengan selisih jarak beta. Ini kan Dirac-Taylor Orde 1. Kemudian disubstitusikan, dijabarkan ya karena perkalian. Kemudian kita misalkan untuk menyederhanakan simbol turunan fungsi terhadap beta, saya tuliskan sebagai Z. Turunan fungsi terhadap beta, kemudian ini ada garis beta 1, itu setelah diturunkan, kemudian dimasukkan nilainya beta pertama. Maksudnya begitu. Nah, itu saya simbolkan penulisannya supaya sudah simpel dengan Z. Maka persamaan 49 ini kalau dirubah ke dalam bentuk persamaan menjadi Z adalah seperti ini.
Jadi fungsinya dengan parameter beta 1 ditambah turunannya, turunan pertama dikalikan beta 1, bukan dikalikan, dimasukkan beta 1 kemudian dikalikan beta, dikurangi turunan pertamanya dimasukkan beta 1 dikalikan beta 1. Jadi setelah diturunkan dimasukkan nilainya beta 1. Kemudian ini fungsi f, saya pindah ke ruas kiri, jadi y min f. Ini juga begitu, pindah ke ruas kiri. Jadi tinggal yang min jadi plus, yang z beta kali beta ini ke ruas kanan. Jadi yang sebelah kiri ini punya nilai semua. Y data, ini nilai fungsi, ada beta 1. Kalau ini nilai fungsi, ada beta. Beta yang belum tahu ini. Beta itu yang belum tahu yang kita cari sehingga di ruas kanan. Nah, bentuk ini sekarang yang kanan ini kita anggap sebagai X beta, yang kiri kita anggap sebagai Y. Maka ini akan sama, hampir sama seperti regresi linier. Jadi bentuknya seperti linier. Padahal kan nggak linier ya, tapi bentuknya seperti linier sehingga namanya model pseudo linier. Kenapa kok pseudo linier? Karena dia sepertinya linier padahal nggak linier. Kenapa nggak linier? Z-nya aja, F-nya aja nggak linier. Masalahnya F ini nggak linier. F ini nggak linier, otomatis bentuknya akhirnya juga bukan linier. Meskipun sepertinya linier, jadi namanya pseudo linier. Jadi bentuk ini beta dapat ditaksir dengan metode least square. Jadi kalau sudah seperti linier, kita taksir menggunakan metode least square seperti biasa yang kita anggap ini adalah X beta, maka ini adalah seperti X transpose X inverse kali X transpose kali Y seperti biasa. Sehingga ditemukanlah nilai beta kedua. Tadi kan yang dicari beta. Yang dicari beta, tapi sudah diketahui beta 1. Beta 1-nya dimasukkan, sehingga yang kita cari beta itu kita namakan beta yang kedua. Sehingga beta yang kedua ini menghasilkan dari beta 1 ditambah fungsi ini. Beta 2 ketemu, dimasukkan, begitu seterusnya sampai dicari beta ke iterasi, terserah mau iterasi ke berapa, makin besar makin bagus. Begitu seterusnya. Aproksimasi fungsi di sekitar beta 2 sama seperti tadi, di sekitar beta 1 dengan cara yang sama serupa. Jadi diputar lagi sehingga ketemu beta yang ketiga. Beta ketiga diperoleh dari beta kedua. Begitu seterusnya sehingga secara umum beta ke n plus 1 itu dicari dari beta ke sebelumnya ditambah fungsi ini. Inilah dikatakan bentuk estimasi non-linear secara least square. Iterasi ini akan konvergen. Konvergen itu berarti sama, hampir sama sih dengan sebelumnya. Jika nilai beta n plus 1 itu hampir sama dengan nilai beta n. Sampai beta n. Jadi hampir sama, mirip. Kalau maunya hampir sama, berarti nilai yang di dalam terakhir kurung ini kan harus sama dengan 0 supaya konvergen. Supaya sama dengan 0, yang mana yang bisa bernilai 0? Kalau Z tidak mungkin bernilai 0. Apalagi transposnya, berarti inverse-nya juga nggak mungkin sama dengan 0. Maka yang mungkin dengan 0 adalah yang sebelah kanan. Yang Z transpose kali fungsi ini. Yang ini yang sama dengan 0. Nah, kalau ini sama dengan 0,
Berarti persamaan ini merupakan persamaan fungsi namanya first order condition. Fungsi yang kita cari supaya sama dengan 0. Bagaimana supaya ini sama dengan 0? Ini ditunjukkan turunannya ds per du beta, turunan fungsi error terhadap beta, itu kan ketemunya negatif. Ketemunya negatif dan turunannya harus sama dengan 0 supaya dia minimal kan. Diwajibkan sama dengan 0 supaya dia minimal. Nah, supaya dia sama dengan 0, otomatis di sini yang di dalam kurung ini pasti sama dengan 0. Yang dalam kurung itu sama dengan 0 berarti sama dengan ini. Ini sama dengan 0. Jadi ini sama dengan 0, maka ini juga akan sama dengan 0. Maka ini terbukti bahwa memang benar itu adalah konvergen. Karena Z itu kan turunan ya. Z itu kan sama dengan turunan pertama. Jadi 421 membuktikan 420. Sehingga jika beta non-linear square itu sama dengan beta iterasi terakhir, yang nilainya hampir sama atau konvergen dengan beta sebelumnya, itu berarti fungsi tujuan kita untuk meminimumkan sum of square itu sudah terpenuhi. Turunan pertamanya ini, kemudian dibagi min setengah, 2 ruas, hingga ketemunya adalah ini. Hingga iterasinya diganti menjadi setengah, karena di sini menggunakan turunannya dikali min setengah yang sama dengan Z ini. Jadi persamaan tadi bisa dirubah menggunakan fungsi ds yang tadi 4. Nah, ini 417 ini yang panjang ini 417 bisa dirubah ke dalam bentuk simpel 427 ini. Inilah iterasi Gauss-Newton. Untuk Gauss-Newton sendiri, metode pertama, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini baru Gauss-Newton ya. Nanti lanjutannya yang lain itu secara analog aja. Analog itu dengan cara serupa. Fungsinya aja P-nya yang berbeda. Tapi caranya sama kalau pakai least square. Nggak ada yang mau ditanyakan? Untuk metode yang kedua, Newton-Raphson. Newton-Raphson kan mendekati dari fungsi errornya, fungsi S, bukan fungsi regresi. Jadi di sini fungsi errornya yang di Dirac-Taylor kan. Sama dengan tadi Dirac-Taylor, kemudian dicari beta n-nya. Bentuknya seperti ini, 433 ini, Newton-Raphson. Dengan cara serupa. Jadi menggunakan beta n. Beta n-nya diambil secara OLS ya, secara least square. Kemudian beta n itu dipakai untuk beta selanjutnya. Ada yang tanyakan untuk dua metode least square ini? Belum. Ada yang tanyakan. Oke,
Sekarang lanjut aja ke maksimum likelihood non-linear. Kalau maksimum likelihood, fungsi betanya secara umum sama sih semua non-linear ya. Cuman kalau likelihood yang Newton-Raphson, karena dia itu menggunakan fungsi likelihood, bukan fungsi error, bukan S. Maka yang digunakan di Taylor adalah fungsi L, fungsi likelihood-nya. Itu bedanya. Apa sih fungsi likelihood itu? Ya fungsi yang distribusi gabungannya sama waktu kita bahas waktu linear. Misalkan itu normal, maka fungsi likelihood-nya ya fungsi dari fungsi gabungan log likelihood itu. Nah, itu yang dipakai di Beret-Taylor. Nah, ini Beret-Taylor order 2 dari fungsi log likelihood. Diturunkan juga dari fungsi log likelihood. Sehingga menghasilkan bentuk iterasinya seperti ini secara umum beta n plus 1 sama dengan beta n dikurangi sebuah fungsi. Ini metode yang pertama likelihood-Gauss-Newton. Untuk metode yang lain hampir sama, cuma beda parameter lain. Jadi sebenarnya metode non-linear itu ada banyak. Least square aja ada 5, likelihood juga ada 5. Namanya aja pendekatan ya, pendekatan itu kan tidak eksak. Semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Silakan ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan Mbak Nabil. Ini tadi kan berdasarkan penjelasannya Pak Ajis itu dari model non-linear kemudian dilinearkan, ya Pak, dibentuk linear, kemudian dicari betanya itu tadi Pak, beta n plus satunya itu. Nah, itu kan jadinya kayak sama aja kayak linear gitu kan Pak? Gitu. Maksudnya terakhirnya yang dicari juga sama kayak linear, model linear gitu Pak. Cuman bedanya non-linear, dilinearkan dulu, baru dicari betanya tadi itu. Gitu nggak Pak? Kalau dia non-linear kemudian bisa dilinearkan, maka itu kasus seperti kita pelajari di Cobb-Douglas, ya kan? Di Cobb-Douglas waktu kita praktikum eksperimen kemarin, itu kan fungsinya dilenkan aja sudah menjadi linear kan. Setelah dilenkan, ketemu betanya, kemudian nilainya dikembalikan lagi. Parameternya bukan parameter asli itu yang ditemukan, tapi datanya aja data log ya kan, bukan data asli. Jadi kemudian dikembalikan, waktu sama revisi itu kan nggak tahu revisinya kayak gimana. Itu kan kalau 12 dilenkan kan datanya yang dimasukkan kan fungsi len ya, data dilenkan, sehingga karena modelnya dilinearkan kan dilenkan, sehingga itu menjadi len y. Kemudian dikembalikan ke aslinya, yang aslinya len beta 0 dijadikan beta 0-nya berapa. Jadi yang Anda temukan itu kan ketemunya sebenarnya itu nilai dari len beta 0. Sehingga untuk mencari beta 0-nya ya harus dieksponensialkan.
Begitu kan, dikembalikan lagi ke semula. Itu kalau non linear bisa dilinearkan seperti curve Douglas itu. Nggak tahu revisinya sama kayak apa. Kalau revisi itu dibahas lagi kapan sempurnanya ya. Nggak sudah selesai. Jadi kemarin revisinya seperti itu, waktu siapa yang bahas itu data yang dimasukkan data len. Jadi nanti parameternya itu harus dikembalikan. Ketemunya parameternya bukan beta 0 tapi len beta 0 yang ditemukan. Untuk mencari beta 0-nya ya harus diapakan supaya jadi beta 0 ya harus dieksponensialkan. Jadi eksponensial dari len beta 0 kan hasilnya beta 0. Itu kalau bisa dilinearkan. Itu eksperimen kita minggu lalu. Tapi untuk kasus ini tidak bisa dilinearkan. Dengan pendekatan Dirac-Taylor, ternyata dia menggunakan fungsi yang non-linear sepertinya linier, ya kan? Bentuknya ini kan, ini seperti linier. Loh, kok seperti linier? Lah berarti kan ini Z-nya ini kan mengandung Z min F. F ini tidak linier. Z itu turunan dari F. Belum tentu dia linier. Maka kalau ini tidak linier, Z ini kan berarti tidak linier. Tapi bentuknya seperti ini kan seperti linier. Maka ini namanya pseudo linier, semi linier. Jadi nggak benar-benar linier seperti curve Douglas. Sehingga ini tidak bisa diselesaikan menggunakan least square seperti kita pelajari di linier. Harus kita menggunakan metode lain, namanya non-linear least square ini tadi. Metodenya namanya non-linear least square. Ya, ini metode non-linear least square. Ada yang tanyakan lagi? Mbak Nabila udah paham ya. Jadi ini benar-benar bukan benar-benar linear, tapi sepertinya linear. Jadi mencarinya tadi yang seperti linear itu diselesaikan secara OLS, tetapi menggunakan beta awal, beta inisial atau beta dengan nilai awal yang kita tentukan sendiri. Dari beta 1, beta iterasi pertama, ditemukanlah beta iterasi kedua. Iterasi kedua begitu seterusnya sampai iterasi keberapa, sampai konvergen tentunya, maka hasil akhirnya itu yang kita temukan. Jadi enggak sekali ngitung ketemu, enggak. Seperti least square sekali ngitung ketemu, enggak. Tapi sekali ngitung ketemu, dipakai lagi, ketemu lagi, dipakai lagi, begitu seterusnya. Sampai konvergen. Nilainya dengan sebelumnya itu kecil selisihnya, itu konvergen. Silakan ada pertanyaan lagi. Ada yang tanyakan ya. Kalau nggak ditanyakan, sementara memang teori itu masih gambiar ya. Artinya masih belum paham bagaimana apa yang belum ketemu masalahnya apa. Kalau sudah praktek, tahu masalahnya banyak. Nah, kita akan coba minggu depan ini eksperimennya untuk non-linear. Seperti di buku
yang saya share di e-learning untuk tugas eksperimen kita minggu ini adalah statistik non-linear. Rumusan masalahnya, bagaimana hasil penaksiran parameter dilakukan dengan iterasi Gauss-Newton dan Markov-Levenberg. Jadi di sini hanya ada 2 iterasi yang kita bandingkan ya. Meskipun ada banyak tadi modelnya, tapi kita cukup mengangkat 2, misalkan begitu. Modelnya CD dan CES. Nah, model Cobb-Douglas kemarin kan sudah kita bahas ya. Yang model CS yang belum ya. Model CS itu belum. Nah, hari ini saya batasi aja. Cukup model CES yang Saman kerjakan. Kemarin kan sudah model CD yang dengan linier. Nah, sekarang model CES yang kita kerjakan untuk eksperimen minggu ini. Kalau metode least square, 2 metode ini, Tekelhout juga 2 metode ini. Hasilnya Anda bandingkan mana yang paling cocok. Jadi kita melakukan 4 estimasi, 4 cara untuk dibandingkan. Satu model CES. Model CES itu di buku ajar saya, ini buku praktikum ya ini. Buku praktikum di sini. Kalau buku ajar yang saya terbitkan itu juga ada CES dan CD. Silakan dicari model CES. Beda dengan CD. Cobb-Douglas itu CD yang kita coba minggu lalu juga, sekarang model CES.
Ini model CES ya. Kalau Anda lihat di buku saya, fungsi produksi CES seperti ini. Kalau COP12 minggu lalu seperti ini, biasa 4.6. Sedangkan model CES agak lebih sulit 4.11 itu. Itu benar-benar non-linear, itu nggak bisa diapa-apakan. Dilinearkan nggak bisa. Kalau CD COP12 kita bisa linearkan dengan fungsi logaritma. Tapi CES murni benar-benar tidak bisa dilinearkan. Nah, untuk nilai awal Anda bebas menentukan nilai awal. Yang penting jangan 0 ya. Nilai awal di sini saya tentukan semua sama nilainya atau berbeda, itu bebas. Entah itu beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, semua sama 1 juga boleh. Berbeda juga boleh. Bebas. Jadi nggak mungkin hasilnya juga kalau mau kita jalankan hasilnya nanti akan ketemu di nilai yang hampir sama. Nah, karena di sini fungsinya berupa sebuah fungsi, maka di buku saya itu sudah saya sediakan subscript dari MATLAB sehingga sampean bisa menggunakannya tanpa membuat program sendiri. Ya, tinggal mana yang dirubah. Kalau di buku saya itu memang digunakan dua metode, CD dan CES. Namun silakan Anda modifikasi sehingga yang dicari cuma CES, COP12-nya tidak diperlukan. Dengan metode yang sesuaikan dengan permintaan di tugas. Ya. Dengan nilai awal Anda tentukan sendiri nilai awalnya. Tapi di program di sini nilai awalnya saya beri nilai 1. Semua. Nilai awal beta 1, 1, beta 2, 1, beta 3, 1. Setelah dilakukan iterasi, nanti Anda akan menghasilkan nilai berapa. Nah, bagaimana dengan data? Data tetap pada eksperimen pertama minggu lalu. Datanya tetap, modelnya yang dirubah. Data produksinya tetap, modelnya berubah. Kemarin kan model COP12, sekarang model CES. Metodenya berbeda. Nanti akan kita bandingkan hasil eksperimen yang sama revisi itu. Yang kemarin kan pakai COP12 toh, yang menggunakan least square, maximum likelihood. Itu yang linear karena bisa dilinearkan. Terus kita bandingkan dengan model CES yang tidak bisa dilinearkan. Data yang sama, modelnya berbeda. Manakah yang lebih baik? Nah, itu nanti hasil eksperimen-eksperimen yang kita lakukan itu bisa kita analisa. Sampai di sini ada yang mau disampaikan, ditanyakan. Untuk pembahasan tidak harus seperti di buku ya. Yang penting Anda punya kreativitas. Namanya buku itu kan pedoman, tuntunan yang mungkin bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak harus seperti itu. Ini bukan pedoman bukan pedoman paten harus seperti ini, bukan. Ini ada sekedar contoh. Sesuai dengan komentar-komentar waktu kita diskusikan minggu lalu ya, bentuk laporannya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan.
Mengenai revisi nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah kan revisinya untuk kendala-kendala revisi yang minggu lalu? Insya Allah tidak, Pak. Nggak ada kesulitan ya? Jadi kalau minggu lalu nggak ada kesulitan, kemarin kan kita sudah pakai model Cogdoculus, datanya tetap kita gunakan untuk eksperimen selanjutnya ini. Cuman modelnya yang kita rubah model CES. Datanya, kalau di program saya menggunakan 111 semua. Apa boleh Pak diganti? Silahkan. Hasilnya bagaimana? Nanti bisa kita bandingkan. Jadi kalau bisa, ini kelompok kan ya. Kelompok, ini ada 2 kelompok. 2 kelompok itu jangan sama persis. Ya, punya kreativitas masing-masing. Jadi misalkan beta awalnya berbeda. Datanya berbeda, ya kan jelas itu. Masa 2 kelompok datanya sama nggak mungkin. Tapi silakan mencari beta berbeda. Apakah boleh juga dicoba dua-duanya? Juga boleh, Pak. Saya ingin mencoba eksperimen pertama betanya 1 semua, eksperimen kedua beda, misalnya berapa terserah. Hasilnya bagaimana Anda bandingkan? Kan yang menjalankan program tuh, program itu sama perintah apa aja terserah, dia jalan, enggak protes. Hasilnya Anda bandingkan. Bagaimana hasilnya kalau beta awalnya berbeda. Nah, itu sebagai tambahan analisa. Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan. Untuk tugas yang kemarin itu kan bukan kelompok, Pak. Kalau datanya bagaimana nih, Pak, kalau gitu? Oh, bukan Yang sekarang kelompok. kita bikin kelompok. Bukan kelompok ya? Oh iya. Kalau kelompok sekarang gimana? Silakan diputuskan masing-masing mana yang mau dipakai gitu aja. Dari anggota kelompoknya silakan diputuskan mana yang dipakai. Kira-kira data siapa yang mau dipakai dari anggota kelompoknya. Supaya tidak terlalu membebani kan, kalau misalkan pribadi masing-masing ternyata juga mirip-mirip, maka lebih baik sekalian aja kelompok gitu, lebih sempurna kelompok. Ada yang tanyakan lagi? Kita ekonometrika ini memang berbasis eksperimen ya. Basisnya eksperimen. Karena skripsi kita itu basisnya juga eksperimental nantinya. Jadi hanya studi kasus, ada data, kita masukkan program, kita analisa, gitu aja. Bukan menganalisa rumus, enggak, tetapi berbasis aplikasi data. Nah, oleh karena itulah dilatih. Bagaimana eksperimen, bagaimana menyusun laporan, bagaimana menganalisa hasil, bagaimana menyimpulkan, itu dilatih. Cukup? Ya ada? Cukup ya? Mudah-mudahan minggu depan bisa diselesaikan ya. Tidak harus kalau kan revisinya di email toh ya. Ini karena setiap kelompok. Jadi yang mengumpulkan kan cuma dua tugas ya kan, 2 kelompok. Dikirim ke email aja ya. Kalau di e-learning kan harus masing-masing yang ngirimkan. Tapi karena ini kelompok otomatis cukup 2 laporan aja, perwakilan ya, karena satu laporan untuk 1 kelompok di email aja. Sehingga minggu depan bisa kita bahas. Cukup? Nah, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Tapi ini di luar ekonometri, Pak. Oh. Untuk mata kuliah lainnya kan ada tugas-tugas gitu, Pak. Iya. Apakah tidak ada pembahasan jawaban gitu, Pak? Oh iya.
Nanti kalau memang kita Kementerian Ekonomi dan Keuangan ini terkendala jadwal sehingga harus latihan mandiri, kebanyakan hanya sekedar materi-materinya pun tidak banyak, artinya materi yang saya sampaikan itu kalau keuangan sudah selesai, Black Soul sudah selesai, itu terakhir. Jadi tinggal latihan-latihan soal aja, eksperimen-eksperimen kalau mau ke keuangan, program-program. Nah, kalau mau ke ekonomi itu saya kira tinggal satu lagi diskusi ya, yang belum, ya, satu kelompok yang belum selesai. Nah ini sehingga saya masih bingung, saya mau ngasih langsung tugas, apa kelompoknya ini diselesaikan dulu. Ya, untuk tugas-tugas selanjutnya, kalau memang dipaksa harus diberitahukan karena belum ada pembahasan, maka cukup nanti saya share jawabannya, pembahasan. Begitu untuk latihan-latihan soal yang saya berikan, karena mungkin belum ada waktu pembahasan, maka hasil jawaban pembahasannya akan saya share. Ada lagi permasalahan? Cukup ya? Ya udah, cukup. Karena ini juga masa puasa Ramadan, jam perkuliahan memang dikurangi. Jadi nggak full. Praktikum sudah saya berikan rumusan masalah dan programnya sudah ready, tinggal memodifikasi yang dibutuhkan. Anda sudah bisa tentunya ya familiar dengan bahasa MATLAB, jadi nggak begitu susah memodifikasi. Kalau ini N-nya saya coba sampai 15 ya, barangkali sampean mau membuat lebih juga boleh. Yang penting kuncinya harus konvergen ya, sedikit konvergen. Itu lebih baik daripada banyak, tapi nggak konvergen. Itu kurang bagus kalau nggak konvergen. Artinya nggak ketemu nilainya kalau nggak konvergen. Konvergen itu cirinya apa? Nah, konvergen di program saya itu nilainya errornya saya buat kecil, errornya kurang dari 10 pangkat min 5 kalau nggak salah. Error itu selisihnya, selisih dengan nilai sebelumnya. CD-nya tidak perlu, cukup JES-nya aja yang dipakai. Kenapa ini kok dicari nilai AIC, nilai SC? Karena kita pakai metode maksimum likelihood, itu harus menggunakan tes AIC dan SC yang terkecil untuk dipakai. Programnya, kalau COP12 sudah diperlukan, jadi yang digunakan adalah JES. Ini program yang untuk oh ini itu COP12 ini COP12 namanya itu menunjukkan karakternya ya. Nah ini NLS-JES ini nonlinear least square model JES yang Gauss-Newton.
Datanya ya tergantung data sampean, matrik datanya LKY. Dimasukkan di sini datanya. Ini nilai awalnya saya isi 1,5, 1,5, 1, 1. Kalau Anda mau berkreasi, dibuat 1 semua, terserah. Ganti dengan 1 semua, boleh. Ini nilai awal data. Ini yang bisa dimodifikasi. Rumus-rumus jangan dimodifikasi karena itu sudah rumus-rumus fungsi. Numgrad itu adalah fungsi turunan ya. Numgrad 6 dalam metrik dalam MATLAB itu turunan menggunakan numeric gradient. Jadi turunan secara numerik, gradient itu turunan. Itu jangan dirubah. Ini nilai error untuk konvergen itu saya setting 1E-9, artinya 10 pangkat min 9. Jadi errornya sangat kecil. Selisihnya kurang dari 0,000001. Jadi 10 pangkat min 9. Maka dia kalau kurang dari itu dia konvergen. Dia programnya berhenti sendiri kalau sudah kurang. Kalau masih lebih, dia jalan terus sampai iterasi dia lebih kurang dari 10 pangkat min 9. Ini keterangan TikTok ya, bukan TikTok yang kita viralkan. Ini tik ini menghitung waktu, tik time in computation, menghitung waktu masuk. Nah, kalau diakhiri dengan top, time out computation, maka dia akan menghitung, komputer itu ngitung berapa detik. Karena komputasi itu dia akan bagus kalau waktunya cepat, hasilnya tepat. Waktunya cepat, hasilnya tidak tepat, ya jelek. Waktunya cepat, hasilnya harus tepat. Untuk menghitung waktu saja. Untuk model MLE, nah ini pakai program di bawah ini. Ini model MLE yang iterasi modified B-triple-H. Dan begitu seterusnya, silakan dicoba programnya. Programnya jangan diketik ya, di copy paste aja. Kalau diketik nanti salah. Di copy pastekan ke MATLAB. Cukup ya, ada yang mau disampaikan? Tanyakan. Kalau nggak ada, kita akhiri. Alhamdulillah, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik dalam waktu 1 minggu, 1 kelompok. Ya saling bagi tugas gitu ya. Ini kan 1 kelompok. 1 kelompok kan nggak mungkin bekerja bareng-bareng, bekerja sendiri-sendiri baru dikonfirmasikan. Mungkin yang pertama, orang pertama kamu membuat laporannya, orang kedua kamu buat programnya, yang ketiga kamu masukkan data dan menganalisanya. Kan bisa begitu ya kalau 3 orang. Jadi bagi-bagi tugas. 1 membuat laporan, nulis, dan seterusnya. Yang kedua buat bikin program, masukkan data. Yang ketiga, dari data yang diperoleh anggota yang kedua ini kan bisa dibaca orang ketiga. Orang ketiga ini menyusun hasilnya. Orang pertama kan bagian ngetik saja, yang bagian mikir orang yang ketiga. Bisa jadi begitu. Yang pertama pinter nulis, yang kedua pinter program, yang ketiga pinter mikir, pinter menganalisa. Jadi bagi-bagi tugas. Kalau 3 orang. Pasti kemampuannya kan beda-beda.
kemampuan beda-beda, mana yang optimal itu digunakan untuk dijadikan satu kelompok itu lebih bagus daripada bekerja bareng-bareng malah ribut. Kalau bekerja bareng-bareng ini sukanya begini, suka begitu, macam-macam tambah nggak selesai. Maka lebih baik kerja sendiri tapi hasilnya untuk bersama ya konfirmasi begitu. Kan biasanya kalau nulis gaya style nulis satu orang dengan orang itu kan berbeda-beda ya. Kalau bekerja bareng pasti nggak selesai kalau masalah tulisan saling bertengkar dan sebagainya. Lebih baik satu orang yang nulis tapi yang lainnya menerima. Satu orang yang mengerjakan program, yang lainnya manut gitu. Jadi akan lebih cepat. Jadi 1 minggu selesai ya bertiga. Makanya mengerjakannya jangan sehari. Kalau dikerjakan sehari langsung selesai nggak mungkin. Dicicil dengan 3 orang itu mungkin dalam seminggu sudah selesai. Begitu kita akhiri ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri kuliah siang hari ini. Semoga bisa dipahami dan dikerjakan tugas-tugas. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.